Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Davin Windiarta dengan NPM 21013010305. Lalu ada Romadona Salva dengan NPM 23013010073. Lalu ada Nadia Intan Az-Zahroh dengan NPM 23013010251. Lalu ada Vincentius Marvelio dengan NPM 23013010169. Baik, selanjutnya materi objek PPh pasal 23 terdiri dari yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang terakhir ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Oke, selanjutnya, apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri atau BPTN, koperasi, BUMN atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah di sini terdapat 3 cara. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 101. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak go.id atau melalui Application Service Provider atau ASP daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Materi selanjutnya yaitu apabila Anda melakukan peminjaman dana dan membayar bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan yaitu yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 21. Lalu yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 102. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang ketiga, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melakukan Application Service Provider atau ASP daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi dan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, selanjutnya adalah apabila Anda membayar royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan, yang pertama Anda melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 41124 dan kode jenis setoran 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.co.id atau melalui Application Service Provider atau ASP paling lama tanggal 20 berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah apabila Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama,
meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141 PMK 03 tahun 2015, dan yang kedua melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan MAP 41124 dengan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di halaman pajak.go.id atau melalui application service provider atau ASP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda menyewa harta selain tanah atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui application service provider atau ASP, yaitu daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, selanjutnya, penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga sebagai dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang pertama ada objek pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima dan diperoleh dari deposito, dari tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertampil kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua ada tarif. Nah, pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, pengecualian. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000, merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh di dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Coveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Oke, selanjutnya Anda baca penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Nah, yang pertama ada objek pajak. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, terdiri atas surat pembendaraan negara dan obligasi negara. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua ada tarif. Misalnya pajak penghasilan atau penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dan dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dan dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas perolehan obligasi dan bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdapat pada otoritas jasa keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada pemotong pajak. Penerbit obligasi atau kustadilan selaku agen pembayaran yang ditunjuk atau bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi, dan atau perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atau bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Yang terakhir ada pengecualian. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang PPH. Selanjutnya untuk tarifnya, yaitu besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dan dari diskonto SPN. Untuk memotong pajaknya yaitu penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN pada saat jatuh tempo, atau perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder.
Selanjutnya untuk pengecualiannya, yang pertama ada bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua, dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Oke, selanjutnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang pertama ada objek pajak penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua ada tarif. Besarnya pajak penghasilan atau penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Yang terakhir ada pemotong pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Untuk objek pajaknya atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu ada tarif, yaitu besar pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Dan lalu pemotongan pajaknya, penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Objek pajak sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu ada tarif. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Yang ketiga, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Lalu pemotongan pajak, penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Untuk objek pajaknya yaitu merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang dilakukan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk tarifnya yaitu besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui Bursa Efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan dan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Untuk pengecualiannya yaitu atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak sendiri penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu ada tarif. Penghasilan ini berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Yang terakhir ada pemotong, pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Untuk objek pajaknya yaitu atas penghasilan dari usaha konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarifnya. Yang pertama ada 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam A dan B yang sudah saya jelaskan tadi, dan 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan yang terakhir yaitu 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Objek pajak sendiri penghasilannya berupa sewa atas tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewa. Lalu tarifnya, besarnya pajak penghasilan ini yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Yang terakhir pemotongnya, dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak. Selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat membuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Lalu di PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri, objek pajaknya adalah dalam kategori ini semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan penjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruang pesawat udara baik untuk orang atau barang atau space charter. Lalu tarifnya, PPh terutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto atau norma perhitungan penghasilan neto sama dengan 6% dikali peredaran bruto. Lalu sehingga tarif efektif PPh terutang 1,8% dikali peredaran bruto atau 1,8% berasal dari 6% dikali 30%. Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pemotongnya yaitu pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, PUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Nah, untuk objek pajaknya itu pembayaran atas pengangkutan orang atau barang antar pelabuhan di Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Namun pengangkutan dari luar negeri ke Indonesia tidak termasuk objek PPh. Lalu tarif penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besaran pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Dan untuk pemotongannya, jika penghasilan diperoleh dari perjanjian charter, maka pihak yang menyewa harus memotong pajak saat pembayaran. Untuk penghasilan non-charter,
perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri harus menyetor pajaknya sendiri. PPh pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Untuk objek pajaknya yaitu objek PPh-nya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Dan untuk tarifnya yaitu besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Untuk pemotongnya dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian Carter, maka pihak yang membayar atau mengcarter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang penghasilan selain berdasarkan perjanjian Carter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Oke, selanjutnya ada PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau representative office atau liaison office di Indonesia. Yang pertama ada subjek pajak. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau representative office atau liaison office selanjutnya disingkat KPT di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Yang kedua ada objek pajak. Nah, nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat di kedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada tarif penghasilan itu sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Khusus untuk kantor perwakilan dagang atau KPD yang berasal dari negara mitra P3B, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Gross Profit Tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. Yang terakhir ada pemotong. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya PPh pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produk mainan anak-anak. Untuk subjek pajaknya, wajib pajak yang bergerak di jasa maklon internasional adalah badan dalam negeri yang memproduksi atau merakit mainan anak berdasarkan bahan, spesifikasi, dan arahan dari pemesanan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Lalu ada objek pajak, yaitu jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Selanjutnya tarif penghasilan neto ditetapkan 7% dari total biaya produksi atau perakitan barang tanpa termasuk biaya bahan baku. PPh terutang adalah 2,1% dari total biaya tersebut. Dan tarif normal 7% berlaku jika wajib pajak tidak memiliki perjanjian penentuan harga transfer atau APA dengan Dirjen Pajak. Lalu pemotongan PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.